Kami percaya hanya Engkau Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang layak untuk kami sembah, layak untuk kami agungkan, bahkan yang memberikan hal ini kemenangan demi kemenangan menuju pada kemuliaan Tuhan yang dalam hidup kami. Dengan firman hidup kami percaya bahwa firman-Mu akan menjawab di dalam setiap masalah, di dalam setiap pergumulan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini hamba-Mu berdiri di tempat ini Tuhan, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan di tempat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar, dan yang sempurna yang hamba bagikan. Inilah firman Allah yang hidup, kami mendengarnya di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan katakan amin. Nama Tuhan, apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan melanjutkan khotbah saya tentang the spirit of Judas Iscariot ya. Hari ini session yang ke-8. Kemarin saya berbicara bagaimana kehidupan seorang yang bernama Judas Iscariot sebagai manusia bertopeng. Nah, hari ini saya ingin berbicara bagaimana kehidupan Judas sebagai badut rohani. Orang yang hidupnya di dalam kepura-puraan atau kepura-puraan di dalam kerohaniannya. Kalau kita lihat badut hanya menghibur saja. Kita tidak pernah bisa melihat wajah aslinya seperti apa. Kita nggak pernah bisa melihat pribadi dia seperti apa. Kita bisa melihat hiburan dia. Kita bisa tertawa terbahak-bahak. Bahkan kita bisa bingung kok seperti ini. Padahal sebenarnya kehidupan dia berbeda dengan apa yang hari ini yang kita lihat. Bukan hanya menghibur, tetapi juga ada hal-hal yang dipura-purakan. Coba kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ayat yang selanjutnya, tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu dan memberi apa-apa kepada orang-orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Ini aneh buat saya, karena Yudas belum makan roti. Kalau roti ini berbicara tentang perjamuan kudus, roti ini berbicara tentang tubuh Yesus, dia baru menerima, langsung dia kerasukan. Baru menerima. Ada apa dalam diri Yudas? Saya yakin, saya percaya, karena adanya konspirasi dengan kuasa gelap. Konspirasi dengan iblis. Ada permufakatan yang jahat, ada persekongkolan yang jahat. Maka itu pada waktu dia mau menerima sesuatu dari Tuhan, dalam dirinya dia menolak. Hari ini mungkin kita bilang, Pak, saya nggak bisa menerima sesuatu dari Tuhan. Hati-hati. Kalau ada konspirasi dari si iblis, Anda nggak mungkin bisa menerima sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Kalau Anda terima pun, Anda pasti akan mengeluh. Anda pasti akan bilang, loh Tuhan kenapa seperti begini? Saya mintanya motor, kenapa Tuhan berikan sepeda? Kenapa? Karena ada yang tidak baik dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita berdoa supaya dapat berkat. Mungkin hari ini kita beribadah supaya kita bisa dikenal sama orang, supaya saya bisa tampil di atas mimbar, supaya saya bisa memuji menyembah Tuhan, dan orang-orang yang melihat saya bilang, wow, orang-orang seperti ini pasti tidak bisa menerima sesuatu dari Tuhan yang terbaik. Yang ada cuma satu, komplain. Dalam hidupnya cuma komplain. Bangsa Israel melihat mujizat setiap hari. Ada tiang api, tiang awan. Terus makannya ada mana turun dari surga. Bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena ada konspirasi yang tidak baik dalam hidupnya bangsa Israel. Maka itu diputus sama Tuhan, diputus sama Tuhan, diputus sama Tuhan. 40 tahun untuk keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Ke Israel saja diputus sama Tuhan 40 tahun. Kalau dari Mesir jalan ke Israel, jalan santai 3 hari. Yakin saya? Naik bus 8 jam. Setengah jam doang pesawat. Pesawat kecil. Tapi ini bangsa Israel diputus sama Tuhan 40 tahun. Sudah menerima roti itu yang terbaik dari Tuhan. Bukan mengeluarkan iblis yang ada di dalam tubuhnya dia, tetapi malah dia kerasukan iblis. Karena ada permufakatan, karena ada connecting dengan iblis, karena ada persekongkolan dengan iblis sebelumnya.
Pak, persekongkolan dengan si iblis itu seperti apa, Pak? Konspirasi dengan si iblis itu seperti apa, Pak? Firman Tuhan jelas sekali. Dalam 10 perintah Allah, jangan ada Allah. Ketika ada Allah lain, Anda punya konspirasi. Allah yang layak disembah hanya Dia, Elohim, Eloah, Eloi. Yang lain tidak boleh. Termasuk dewa-dewi atau apapun juga. Apalagi kita pergi aja firman Tuhan menentang. Apalagi kita menyembah. Maka itu di dalam kekristenan tidak ada media. Media patung nggak ada. Media lilin tidak ada. Di dalam kekristenan tidak ada media-media. Kenapa? Karena menyembah Allah yang hidup. Yang Dia bisa hidup dimanapun juga. Dan Dia hidup di dalam diri saudara dan saya. Ini hebatnya di dalam kekristenan. Maka itu jangan pernah ada Allah lain. Pada waktu ada Allah lain di dalam kehidupan kita, Tuhan musnahkan. Beras. Yuk, sekali Yesus tetap Yesus. Tidak bisa tergantikan dengan apapun juga. Yesus tetap yang nomor 1 dalam kehidupan. Tidak ada Allah yang lain. Hati-hati dengan ajakan-ajakan. Sakit nggak sembuh-sembuh di dalam pendeta udah dari A sampai Z. Tapi nggak sembuh juga. Akhirnya ada teman. Udah kalau gini mah kita mendingan alternatif aja. Alternatif apa? Ada itu pengobatan alternatif. Paranormal yang jago itu. Nama itu siapa? Mbah namanya. Pada waktu kau datang saya, kau sudah punya konspirasi. Dan Tuhan bilang, siapa yang tidak bersama aku, menentang. Orang-orang yang menentang Tuhan, lawannya Tuhan. Andai kata sakit tidak bisa sembuh lagi, udah berdoa, berpuasa udah, jalan keluarnya mas satu. Tetap percaya sama Yesus dengan suatu keadaan yang masih sama daripada kamu sembuh, tapi yang menyembuhkan ilah-ilah lain. Yesus tidak tergantikan dalam hidup kita. Dalam keadaan kondisi apapun juga, iman ini tidak pernah goyang dalam hidup kita. Tetap percaya, tetap yakin. Meskipun hari ini kita belum menerima sesuatu dari Tuhan, tetap kita percaya. Masakah kamu mau menerima yang baik saja dari Tuhan, yang buruk tidak? Selagi engkau masih bisa merasakan sakit, berarti engkau masih bisa berdoa sama Tuhan. Kita mau sehat sempurna. Tapi kalau andai kata kita sakit, masih bisa kita punya waktu untuk Tuhan, kita bisa berdoa, connecting dengan Tuhan. Tuhan cover, Tuhan protect kita. Engkau yang hidupnya dekat sama Tuhan, mau penyakit apapun juga, jangan pernah khawatir. Kenapa? Karena Dia menyertai saudara dan saya. Pak, kalau yang ada konspirasi, bagaimana Pak? Dalam diri Yudas ada konspirasi. Gampang iblis masuk. Nah, firman Tuhan yang jelas. Pada waktu ada konspirasi, berarti ada pemufakatan yang jahat di dalam diri orang itu. Maka itu, sesudah Yudas menerima roti, ia kerasukan iblis. Dia tidak bisa menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, suatu mujizat, tapi justru berbalik. Mengapa? Karena adanya konspirasi, ada permufakatan yang jahat, ada persekongkolan yang jahat. Dan firman Tuhan jelas sekali mengatakan, pada waktu kita sengaja berbuat dosa, maka tidak ada korban untuk menghapus dosa itu. Ibrani 10 ayat 26 sampai dengan ayat ke-27. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, dalam pengertian sengaja ini adalah berulang-ulang kali. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Jadi kita sudah mengetahui kebenarannya tidak boleh berbuat dosa. Kita sudah dengar firman, engkau harus hidup kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita malah melakukan itu semua dengan sengaja, dengan berulang kali, dan berulang kali kita dengar kebenaran, berulang kali kita mengetahui bahwa kita tidak boleh melakukan itu, tapi kita terus melakukan itu. Firman Tuhan yang jelas mengatakan, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Korbannya sudah tidak ada, tetapi dosanya diampuni. Saudara dan saya pada waktu berbuat dosa minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampun. Tapi korban untuk menghapus dosa itu tidak ada. Maksudnya begini, saya ke masjid nyolong sendal, ketangkeplah, ada polisi dan kita dipenjarain sama polisi. Tiba-tiba ada satu orang namanya Yesus. Dia lihat kita. Aneh, kenapa kamu? Di penjara. Tuhan Yesus, kenapa kamu nyolong sendal? Oke, kalau gitu kamu keluar, biar saya yang masuk. Ini korban Yesus. Selesai. Saya keluar. Kenapa lagi kamu Andri nyolong sendal lagi Tuhan? Ampuni saya Tuhan. Saya ampuni. Kamu keluar ya? Keluar. Keluar lagi saya. Yang ketiga kali, Yesus bilang, loh kenapa kamu di penjara?
Kalau sendal lagi Tuhan. Oke, gak ada masalah, saya ampuni semuanya. Kamu keluar, saya masuk. Terima kasih Tuhan. Yang keempat kali, saudara. Loh, kamu kenapa lagi? Nyolong sendal lagi Tuhan, nyolong sendal lagi. Saya ampuni dosa-dosa kamu. Ini maaf, korbannya nggak ada. Tadinya korbannya ada nggak? Korbannya ada. Apa itu? Karena Yesus, tubuh Yesus jadi bukan sebuah korban. Tapi karena terlalu sering dan biasanya bilangnya apa? Hilaf. Kenapa kamu melakukan dosa terus? Hilaf Pak Pendeta. Khotbah 5 ayat yang kelima. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah, yaitu hamba-hamba Tuhan, di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Karena paling gampang ucapan hilaf. Ketika hilaf, berarti sengaja berbuat dosa. Berulang-ulang kali kita lakukan, sampai akhirnya kita cuma jawab hilaf. Jangan engkau berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Berarti banyak yang bilang hilaf. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ayat ke-27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Orang durhaka adalah orang-orang yang punya konspirasi, punya connecting, punya connectivity, punya persekongkolan, punya permufakatan yang jahat dengan iblis. Adalah orang-orang yang durhaka. Dulunya dia percaya sama Tuhan, dulunya dia mungkin ada di gereja. Justru karena dalam dirinya dia menyebabkan orang-orang jangan percaya lagi sama dia. Ini orang-orang durhaka. Dengan kata lain, antikristus. Antikristus dari mana, Pak? Antikristus dari orang Kristen pasti. Nggak ada anti Isa, nggak ada. Anti Al-Masih nggak pernah ada. Antikristus ada. Kenapa? Karena kalangannya adalah kalangan Kristen yang dia dulu percaya sama Tuhan. Akhirnya dia kecewa, membentuk suatu komunitas yang sangat besar sekali yang diberi nama adalah Antikristus. Dari orang-orang yang besar, yang tentunya pelayanannya juga besar. Dia juga ada nabi, ada rasul, tapi nabi dan rasulnya adalah palsu. Banyak sekali. Di YouTube udah bukan banyak-banyak lagi. Saya cuma mau bilang, hati-hati dengan nabi palsu. Ada dengan rasul-rasul yang palsu. Yesus tidak pernah lakukan. Orang datang nih, 50 orang, 20 orang, 10 orang. Terus diblas. Karena lakuin. Yang tidak dilakukan sama Yesus, sesat pasti. Meskipun dilakukan sama hamba-hamba Tuhan hebat. Orang diinjek. Saya, apa kamu? Injek. Pada waktu orang datang dia, gerak, selesai kamu. Sembuh. Begini. Yesus tidak begitu. Jangan lakuin yang Yesus tidak lakukan. Justru yang Yesus lakukan apa? Sebelum kesembuhan ada, firman lebih dulu untuk mendahului mujizat yang ada. Bukan hanya orang didoakan, tapi apa? Harus dibangun imannya dulu. Pak, bisa doain suami saya di rumah sakit, Pak? Bisa. Saya datang. Doa 2-3 menit. Yang banyak apa? Firmannya saya kasih dulu. Ketika firman saya kasih dulu, firman saya tabur dulu. Doanya cuma satu, lalu sembuhkan. Pak, udah Pak. Kenapa? Karena urusan kesembuhan urusan Tuhan. Tapi yang pasti orang ini bukan butuh doa saya, tapi yang dia butuhkan adalah imannya yang perlu dibangun. Doanya anaknya udah doa, istrinya udah doa, ponakannya doa, semuanya udah doa. Doanya udah terlalu banyak. Yang dia penting apa? Bangun imannya supaya imannya bertumbuh di hadapan Tuhan. Tongkat rusak itu bukan tongkat sulap. Banyak orang itu mau untuk didoakan sulap. Itu bukan itu. Iman yang dibangun. Utang, minta ampun. Firman Tuhan bilang, janganlah mengutang kepada siapapun juga. Jadi utang harus minta ampun dulu. Ketika minta ampun, kasih firman. Firman bertumbuh dalam hidupnya dia. Hidup dituntun, diberkati untuk bayar utang. Ini yang betul. Bukan datang. Ayo kita pegang ATM. Pegang dompet, didoakan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, lumbung tidak akan pernah bisa habis. Saudara, tiba-tiba akan ada yang transfer, akan ada yang salah transfer.
Ada yang bersaksi loh, Pak betul Pak, ada yang salah transfer Pak. Balikin, bukan untuk Anda itu. Si pendeta bilang, inilah mujizat Tuhan. Bodoh sekali, keterlaluan sekali. Kita udah doain Pak, ini ATM akan terisi dengan orang yang salah transfer. Sesat semuanya. Baptisan telanjang, sesat. Waktu jabang Yesus, tidak ada yang dibaptis telanjang. Sekarang ada. Dia bilang bahwa pada waktu kita lahir kita telanjang. Sekarang kita harus telanjang juga. Si pendeta juga telanjang juga. Gila sekali. Keterlaluan sekali. Dan akhirnya masuk orang. Dikasusin. Sampai akhirnya masuklah ke dalam bui. Kenapa? Karena dia bilang gini. Kalau kamu mau dapat urapan seperti saya adalah seorang nabi. Ya kamu harus melakukan oral ke saya. Pelecehan seksual. Permainan itu stop semua. Yang tidak dilakukan sama Yesus, jangan Anda lakukan. Yang Yesus lakukan, Anda lakukan. Yang tidak dilakukan sama Yesus, jangan Anda lakukan. Sesat semuanya. Kuasa Tuhan jangan pernah dipermainkan. Yudas mempermainkan kuasa Tuhan. Dengan entertainmentnya dia. Seakan-akan dia hebat. Seakan-akan dia jadi badut yang lucu, yang luar biasa. Padahal sebenarnya menyesatkan. Oke, Yohanes 13 ayatnya ke-27 sampai dengan ayatnya ke-30. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ayat ke-28. Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Kira-kira menurut Anda, kerasukan iblisnya bagaimana? Pas terima roti, kerasukan iblis. Gitu. Kalau seperti begitu, Simon Petrus langsung dalam nama Yesus keluar kamu. Kan dia bilang kerasukan iblis. Kira-kira kerasukan iblis itu bagaimana? Tidak ada satu orang pun yang duduk itu mengerti apa yang dimasukkan sama Yesus. Ayat ke-29 yang dijelaskan. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk rakyat itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Jadi pada waktu Yudas kerasukan, tidak ada satu orang pun yang tahu dia kerasukan. Yudas itu sudah lucon. Karena waktu dia balik, Yudas itu kenapa sih? Kepala pusing. Kenapa pusing? Aduh, belum bikin report. Jadi lelucuan. Gak ada yang menyangka. Kenapa? Karena badut. Pura-pura. Matius 27 ayat 3 sampai ayat 5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan, dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Jadi gini, konspirasinya bilang bahwa Yesus ini nggak mungkin didapatkan hukuman mati, cuma menyerahkan saja. Tapi pada waktu dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang 30 keping perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua. Menyesalnya kenapa? Menurut saya maaf. Dia bilang, Yesus telah dijatuhkan hukuman mati dengan 30 keping perak. Bodoh sekali gua. Harusnya 30 juta keping perak. Kenapa? Menyesal dia. Kenapa 30 keping perak? Yudas dia menyesal. Lu dia ngomong sama imam-imam. Imam, 30 keping perak tuh menyerahkan aja. Kalau nanti, nambahin gua kan hidup. Hidup dalam kepura-puraan. Yudas nyesal. Nyeselnya bukan karena Yesus mati. Lu kenapa 30 keping perak gua jual? Harusnya minimal 3 juta keping perak. Itu minimal. Gua mati kok. Hidup dalam kepura-puraan. Menyesal dia? Menyesal. Menyesalnya karena apa? Karena Yesus telah dijatuhkan hukuman mati. Petrus coba kita lihat. Menyesal karena apa? Markus 14 ayat ke-72. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Petrus menyesal, Yudas menyesal. Tapi Yudas menyesal karena dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Dia menyesal atas perbuatan yang dia lakukan. Tetapi berbeda dengan Petrus. Petrus juga menyesal. Kenapa aku telah menyangkal Tuhan? 1 kali, 2 kali, 3 kali dia menyesal. Dia menangis karena dia ingat firman Tuhan. Orang-orang yang ingat firman Tuhan,
penyesalannya dalam sebuah pertobatan. Tapi orang-orang yang tidak ingat sama Tuhan, dia menyesal, tetapi pasti dia bisa berbuat kembali. Tidak nyesal, yes, dia nyesal karena perbuatan dia. Petrus nyesal karena dia ingat firman yang menegur dia. Hari ini, kalau kita masih ingat firman, masih ingat Tuhan, masih takut akan Tuhan, ada kata-kata Yesus yang kita harus ingat. Itulah yang membuat saudara saya hari ini bertobat. Bukan karena disuruh sama pendeta, bukan karena kesalahanmu dikorek-korek, bukan. Tetapi engkau ingat sama firman. Tuhan Yesus berkata, amin.